Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semangat pagi. Saya harap anak-anak pagi hari ini semangat semua berbahagia setelah melihat tayangan saya yang di depan Anda semua. Di situ berjajar banyak sekali minuman menyegarkan. Itu sesuai dengan materi kita hari ini tentang titik berat. Nah, materi titik berat itu sebenarnya kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, di bagian titik berat ini mungkin kalian bertanya, loh, apa hubungannya gelas yang berisi minuman dengan titik berat? Ya, coba Anda lihat, gelas yang berjajar semuanya berdiri kokoh. Itu terkait dengan kaki gelas bagian bawah dibuat lebar. Coba bayangkan kalau kaki gelas itu tidak lebar. Kira-kira apa yang terjadi dengan minuman yang ada di gelas itu? Atau sebaliknya, kakinya tetap lebar tapi gelasnya dibuat tinggi gitu ya. Apa gelas itu tetap berdiri ya. Nah, ini terkait sekali dengan titik berat yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, untuk titik berat hari ini ilustrasinya seperti tadi ya. Gelas yang berdiri kokoh ya, tidak jatuh, tidak tumpah minumannya, itu terkait sekali dengan titik berat tersebut. Nah, apa titik berat itu? Lalu bagaimana cara menentukan titik berat suatu benda? Maka kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Jadi kita hari ini akan menentukan titik berat benda, ya, baik benda itu yang teratur atau benda yang tidak teratur. Nah, ini ada gambar, ya. Gambar itu menunjukkan bagaimana menentukan titik berat sebuah penggaris. Tentu akal sehat kita akan segera membaca bahwa titik berat penggaris itu ada di tengah-tengah. Nah, ini gambarannya seperti itu. Coba kalau misalnya telunjuk saya itu agak bergeser ke kanan, tentu penggaris itu tidak bisa seimbang seperti pada gambar. Jadi itu gambarannya bahwa kalau penggaris yang homogen, titik beratnya ada di tengah-tengah. Nah, apa titik berat itu? Nah, ini bisa kita lihat ilustrasinya lagi. Ini ada benda, bentuknya tidak teratur, yang mana setiap benda itu sebenarnya tersusun atas partikel-partikel, yang masing-masing partikel itu memiliki massa dan berat. Contoh, misalnya benda ini. Benda ini akan terdiri dari partikel-partikel. Misalnya saya gambarkan di sini ada partikel pertama, partikel kedua. Masing-masing mempunyai massa M1, M2 dan memiliki berat besarnya W1 dan W2. Nah, kalau kita ingat pelajaran tentang torsi ya, bahwa partikel ini nanti akan menghasilkan torsi besarnya W1 kali jaraknya ini. Jadi kalau kita misalkan porosnya itu kita ambil di sumbu Y, maka torsi dari partikel W1 itu besarnya W1 kali X1. W2 juga punya torsi sebesar W2 kali X2. Kalau kita misalkan titik berat benda itu ada di titik X0, maka momen gaya atau torsi pada benda ini besarnya W0 kali X0. Sehingga nanti dengan persamaan torsi itu kita dapatkan bahwa torsi total
itu sama dengan jumlah dari torsi masing-masing partikel penyusun benda ini. Nah, nanti kalau kita turunkan, akhirnya kita temukan rumus. Ini asalnya kan dari torsi total sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dan seterusnya. Nah, torsi total itu sama dengan W0 kali X0, torsi 1 itu W1 kali X1, torsi 2 sama dengan W2 kali X2. Kita lakukan perkalian silang, diketemukan rumus bahwa X0, jaraknya ini, itu sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 dibagi W0. W0 itu W total, berarti jumlah dari W1 plus W2 dan seterusnya. Itu titik berat untuk X. Hal yang sama juga berlaku untuk Y0. Seperti ini. Ya. Ini. Jadi itu titik berat. Makanya apa sih titik berat? Titik berat itu sebenarnya titik tangkap dari resultan gaya berat pada benda ini. Itu secara umum kita dapatkan persamaan dari titik berat. Namanya titik kalau kita ambil dari sisi 2 dimensi, maka titik itu sebenarnya bisa dinyatakan sebagai X0, Y0. X0, Y0. Itu secara umum. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita menentukan titik berat benda yang teratur. Contoh misalnya penggaris tadi, itu benda yang bentuknya beraturan. Karena beraturan, titik beratnya bisa kita tentukan dengan mudah. Oh, yang namanya penggaris homogen, berarti titik berat benda pasti di tengah-tengahnya. Nah, nanti untuk benda yang bentuknya beraturan tersebut, kita bisa membaginya menjadi 3. Ya. Ada tinjauan 1 dimensi, bentuknya panjang atau garis. Tinjauan 2 dimensi, bentuknya luasan ya atau bidang. Kemudian kalau yang 3 dimensi, bentuknya volume ya. Jadi volume atau ruang. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk menentukan titik berat benda berbentuk garis ya, atau batang itu gampang saja. Cukup kita ambil rumus umum tadi, W-nya diganti dengan L. Ya, jadi rumus misalnya menentukan X0-nya di mana? X0 sama dengan L1 dikali X1 ditambah L2 kali X2 dan seterusnya dibagi L1 plus L2. Jadi W diganti L. Y2 juga, Y0 juga demikian. Nah, kemudian kalau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang bentuknya tertentu. Ya, tertentu. Contoh misalnya garis, penggaris tadi. Titik beratnya di mana? Di tengah-tengah ini. Kalau panjang penggaris itu, panjang AB itu L, maka X0, jadi kita tentukan dari titik A ini, letak titik beratnya adalah setengah dari L. Kemudian ada ini, bayangkan ini ada kawat, saya lengkungkan berbentuk busur. Nah, sebenarnya gini kalau kita teruskan begini, pusat lingkarannya ada di titik O. Lalu titik beratnya di mana? Nah, titik beratnya ternyata di Z ini. Kalau kita cari jarak Z ke O yang kita sebut sebagai Y0, itu nanti akan sama dengan R. R itu jari-jari lingkaran dikali tali busur, berarti panjang AB ini dibagi busur AB. Tentu kalau tali busur nanti bisa kita tentukan dengan menggunakan pendekatan teorema Pythagoras ya. Kalau
panjang busur nanti bisa kita tentukan dengan rumus perbandingan, yaitu panjang tali busur ini kaitannya dengan sudut nanti dibagi keliling lingkaran. Dan yang ketiga, bagaimana kalau busur itu tepat berbentuk setengah lingkaran. Nah, titik beratnya ada di titik Z. Kalau kita ambil dari titik O, jaraknya itu Y0, itu sama dengan 4 kali R dibagi 3pi. Gitu ya. Ini untuk benda-benda yang berbentuk tertentu. Ya. Bentuknya garis tertentu. Gitu ya. Kemudian ini contoh soal. Ya. Jadi contoh soal. Contoh soal yang terkait dengan ilustrasi materi di atas. Ini ada contoh misalnya Andi sedang menyusun beberapa batang tusuk sate ya. Ini karena musim Idul Kurban ya. Ada tusuk sate dipotong-potong, dirangkai oleh Andi. Bentuknya seperti gambar ini. Kebetulan ada 6 batang ya. Ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6. Kalau susunannya seperti ini, di mana letak titik beratnya? Apa di sini, apa di sini, apa di pinggir sini? Ya, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Ya. Karena ini bentuknya panjang, kalau mencari X0 pakai rumus yang ini, L1 kali X1 plus L2 kali X2 dibagi L1 plus L2. Tinggal masukkan. Karena ini batangnya ada 6, nanti ya ini 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6. Nanti kalau kita masukkan ini hasilnya ya. Ini 20, itu sebenarnya batang 1 ini panjangnya 20. Titik beratnya di tengah-tengah. Kalau kita tarik ke sumbu Y, ini namanya X1. Jaraknya 20. Jadi ini. Batang 2, panjangnya 20 juga. Titik beratnya di tengah-tengah. Kalau kita cari X2-nya, berarti dari Y kita tarik garis ke batang 2. Jaraknya 60. Jadi 20 kali 60. Batang 3 ini panjangnya 80 cm. Titik beratnya di tengah-tengah. Ini di sini. Kalau kita tarik garis ke sumbu Y, jaraknya 40. Batang 4, 40 kurangi 20 berarti kan 20. Titik beratnya di tengah-tengah. Ini tepat di sumbu Y, berarti jarak X-nya itu 0. Ya, X4 berarti 0. Ini. Batang 5, jaraknya 60 dikurangi 20 itu berarti 40. Titik beratnya di tengah-tengah, tarik garis ke kiri, ketemunya 40. Yang terakhir, batang ke-6, di tengah-tengah titik beratnya, panjangnya 20, jaraknya ke sumbu Y adalah 80. Dibagi L1 plus L2 dan seterusnya ini. Ini kalau kita hitung, ketemunya 40 cm. Jadi X0-nya ada di sini. Lalu Y0-nya gimana? Caranya ya sama saja. Ya. Pakai rumus Y0 bla bla bla. Nemu ini ya. Batang 1, panjangnya 20, titik beratnya di tengah-tengah. Kalau kita tarik ke sumbu X, ketemunya 10. Batang 2 ya 10, ya 20 kali 10. Batang 3 80 kali di sini kan 20. Batang 4 di sini 20 kali jaraknya ini 30. Batang 5 40 kali 40. Batang 6 20 kali di sini jarak di sini ya. Ini adalah 30. Dihitung ketemunya 24. Artinya titik berat susunan batang ini adalah 40,24 sekitar di sini. Jadi nanti kalau susunan ini kita
tepat di titik ini kita kita tumpangkan ya di jari kita di sini, maka ini tidak akan terguling ya. Ini contoh. Saya kira paham ya. Kan gampang. Ini untuk latihan coba nanti bisa dilihat gambar ini. Ini agak dikembangkan ya. Ini garis bentuknya K. K itu sampai ini aja loh ya, ini K. Jadi garis lurus ini 12, ini sisi miring, miring. Jaraknya ke pusat tumbuh ke ujung kakinya K ini 8. Di manakah letak titik beratnya? Silakan ditulis di sini. Jadi, ya, bisa kan? Oke, itu yang bentuk panjang. Sekarang kalau bentuknya bidang atau luasan, ya kan gampang. Dari rumus umum tadi, W ganti aja dengan A ya, area atau luasan. Sehingga rumusnya ini. J-nya juga ya. Pokoknya W diganti A. Lalu bidang tertentu itu apa saja? Ini ya. Ini ada segitiga. Kalau segitiga ya bidang loh ya, 2 dimensi. Itu titik beratnya ada di sepertiga tinggi. Jadi kalau tingginya ini di sepertiganya di sini. Kalau kita ambil dari dasar ini ya ambil titik tingginya di sepertiganya. Ya. Jajaran ginjang di perpotongan diagonal. Belah ketupat perpotongan diagonal. Ya. Lalu jaring lingkaran ya, jaring lingkaran. Jaring lingkaran itu ini bayangkan ini kertas karton dipotong seperti ini. Bidang loh ya. Agak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mana? Ya, kalau yang ini kan kawat. Kalau yang sekarang ini bentuknya karton yang dipotong. Jadi ya harus beda. Sekilas gambarnya sama, tapi ini beda. Kalau jaring lingkaran itu rumusnya 2/3R kali tali busur per busur AB. Tengah lingkaran 4R per 3B. Sama ya dengan yang tadi. Contoh yang bidang itu seperti ini. Ini soal-soal UN sering muncul yang seperti ini ya. Soal-soal ujian itu ada yang seperti ini. Jadi selembar kertas karton berbentuk persegi, panjang begini, kemudian digunting bagian atasnya, berbentuk segitiga terbalik. Di mana letak titik berat benda tersebut ya diukur dari sumbu X. Kalau diukur dari pusat sumbu jelas ya X0-nya jelas 2 karena ini simetris. Tinggal permasalahannya di Y. Bayangkan searea yang tidak dipotong, Y0-nya ketemunya 4. Tapi karena dipotong, sehingga jelas turun sedikit. 4 kurang. Ini berapa? Ini kita cari bersama-sama ya. Gampang kan? Coba ini. Nah, kita bagi ya bidang ini menjadi 2. Jadi bidang pertama itu karton yang masih utuh. Bidang kedua itu potongan karton. Ini artinya luasan potongan karton itu mengurangi persegi panjang karton yang utuh tadi. Makanya nanti dalam memasukkan rumus itu A2 itu minus karena sifatnya mengurangi luasan dari persegi. Ya. Kita masukkan ke persamaan karena yang kita cari Y0 saja, langsung yang ini. Oke. Oke ya, kita masukkan angkanya. Nah,
ini 8 kali 4 itu apa? Ya, panjang atau luas dari persegi panjang ini, 4 kali 8. Kemudian titik beratnya Y0-nya ya, separuh dari 8 ini, berarti 4 di sini. Kemudian segitiga ini, luasnya setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 4, tingginya 3. Titik beratnya di mana? Tadi kan kita sudah pelajari ya untuk titik berat segitiga itu di sepertiga tinggi. Di tingginya tadi kan 3. Tadi titik beratnya di 1 di sini. 1 itu ngukurnya dari alas yang atas ini. Berarti kalau ditentukan dari sumbu X itu berarti ya 8 dikurangi 1, ketemunya 7. Baru dibagi A1 min A2. Kita hitung ketemunya 34 per 13 cm. Berarti 4 kurang. Kira di sini. Itu ya. Tidak sulit. Nah, ini ya tanda menunjukkan lubang. Nanti lubang pokoknya ada lubang berarti mengurangi ya. Itu. Ini contoh. Nanti bisa dikerjakan. Ini juga ya boleh. Ini dibagi 3 ya, luasan A1, A2, A3 boleh. Atau 2 saja, luasan keseluruhan dikurangi luasan yang dipotong ini. Boleh. Hasilnya harus sama. Itu ya. Bisa dicoba ya. Oke. Oke. Ini luas juga ya. Cuma selimut. Nah, ini pendekatannya ya pendekatan luas. Jadi ada benda tertentu selimut. Bola pingpong itu misalnya itu kan selimut saja. Itu bentuknya luasan. Nah, rumusnya ya pakai rumus luasan itu. Itu ya. Makanya harus tahu ini luasnya berapa. Nanti dilihat di buku ya. Jadi kalau titik beratnya sekian. Hingga nanti kalau ada dua benda, satunya kerucut, satunya silinder, selimut saja, kemudian dipadukan, cara mencarinya gimana? Ya A-nya ini kali rumusnya ini, ditambah A-nya ini kali rumusnya ini. Dibagi A plus A. Jadi kalau selimut meskipun sekilas bentuknya seperti bidang itu sebenarnya juga luasan. Itu ya, ini pengembangannya aja. Terus masuk ke yang berikut. Nah, ini ya. Ini kalau bidang. Bidang berarti maaf, ini ruang. Kalau ruang berarti W tadi cukup diganti dengan V, volume ya. Ini untuk tertentunya seperti ini. Prisma pejal, silinder pejal, limas pejal. Ini nanti bisa dilihat rumus-rumusnya. Ya. Jadi kalau segitiga itu titik beratnya di sepertiga tinggi, tapi kalau kerucut pejal itu titik beratnya di seperempat tinggi. Ini setengah bola ya. Jadi pentol bakso di paruh, anggap aja homogen gitu ya. Titik beratnya di mana? Di 3/8R. Gitu ya. Ini contoh. Nah, ini kayak pensil ya. Sebuah benda menyerupai pensil. Merupakan perpaduan antara kerucut dan silinder pejal. Seperti ditunjukkan oleh gambar. Di manakah letak titik berat tersebut diukur dari AB. Jelas kalau arah AB ini kan simetris di tengah-tengah sini. Cuma yang bermasalah kan X-nya ini kemana. Ya, berapa ini. Nah, jadi kita padukan dua benda. Ini silinder sama
kerucut ya. Jadi ini ya, volume 1 kubus. Kok kubus ya? Ini silinder ya, maaf. Kemudian yang kedua itu kerucut. Jadi perpaduan antara silinder sama kerucut. Rumusnya X0 sama dengan V1 X1 plus V2 X2 dibagi V1 plus V2. Dimasukkan ya, pi R kuadrat kali T itu sebenarnya luas maaf, volume dari silinder kali T ya, tinggi. Kemudian kali X1. X1 itu berarti jarak sumbu Y ke tengah-tengahnya ini. Kalau silinder kan jelas di tengah-tengah di sini. Kemudian yang kedua volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat kali T. Dikali titik beratnya di daerah sini, seperempat tingginya. Cuma ukurnya harus dari sumbu Y, sumbu panjang AB ini ya, X2-nya. Dibagi V1 plus V2. Masukkan angkanya ya, pi kali jari-jarinya. Kalau diameternya 10, jari-jarinya 5 kuadrat kali 12 tingginya. Kali 6. Karena titik berat silindernya kan di tengah-tengah sini. Tengah-tengahnya 12 kan 6. Plus sepertiga pi R kuadrat. Tetap ya, 5 kuadrat kali 12. Tingginya ini 12. Kali X2. X2 itu seperempat tinggi. Kalau tingginya 12, berarti seperempatnya itu adalah 3. 3 itu dari alasnya kerucut. Kalau diukur dari sumbu Y, berarti ya 12 ditambah 3. Ketemunya 15. Dibagi V1 plus V2. Kita hitung ketemunya 8,25. Berarti sekitar di sini. Kita titik beratnya. Ini mirip pensil ya. Nanti coba di pensil itu. Titik beratnya di mana. Cuma ini pensil jumbo ya, besar. Nah ini pengembangannya. Ini ya. Sebuah bola pejal. Jari-jari R. 2R ya, yang besar. Ini 2R. Jari-jarinya 2R. Bagian dalamnya dilubangi. Berbentuk bola juga. Jari-jarinya R. Di mana letak titik beratnya? Nah, letak titik beratnya pasti geser ke sini. Kalau bola ini tidak ada lubangnya, titik beratnya di tengah-tengah. Karena ada lubang, berarti geser ke kanan sedikit. Nanti kita cari berapa ini gesernya ini. Di sini ya, ditulis. Sini, ketemu ya. Bisa kan? Oke, berarti sudah bisa, sudah siap untuk melanjutkan materi. Tadi ya, ini benda-benda teratur. Titik berat benda yang teratur, beraturan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menentukan titik berat benda yang tidak beraturan? Sebongkah batu gitu ya, nggak beraturan. Gimana cara menentukan letak titik berat? Caranya yang paling gampang melalui percobaan. Ya. Di percobaan nanti akan saya tunjukkan videonya. Ya. Di mana videonya? Nanti kalian bisa membuka link ini. Ya, tapi jangan lupa ini. Tekan tombol subscribe, tekan tombol like ya. Untuk melihat video bagaimana langkah-langkah menentukan titik berat benda yang bentuknya tidak beraturan. Gitu ya. Tetap semangat. Belum selesai nih. Setelah ini kalian melihat video yang kedua tentang
bagaimana percobaan atau langkah-langkah percobaan untuk menentukan titik berat benda-benda yang tidak beraturan. Gitu ya. Oke. Selamat menjalankan langkah berikutnya untuk nonton video bagaimana menentukan letak titik berat benda yang tidak beraturan. Oke. Selamat belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.